dan setiap tahunnya menerima 8.000 mahasiswa, dan itu peluangnya sangat besar kalau dari mahasiswa daerah itu akan lebih diutamakan gitu. Karena kan ya tergantung juga sama nilai yang kita dapat ya, hasil dari tes gitu. Tapi sejauh ini mahasiswa yang dari daerah itu yang lebih diutamakan, karena untuk istilahnya memberikan apa ya, memberikan kesempatan gitu untuk anak-anak yang ada di daerah, khususnya kayak misalnya daerah-daerah yang kayak kita nih, Kebumen gitu kan. Nah, alhamdulillah udah kebentuknya karena banyak banget mahasiswa Kebumen yang udah kuliah di UI. Jadi track record-nya untuk anak-anak yang dari Kebumen itu udah bagus gitu. Lulusan dari anak-anak Kebumen yang kuliah di UI pun juga udah bagus gitu. Dan untuk yang terakhir itu ada yang sampai bisa apa namanya, dia tuh ikut banyak banget ekstrakurikuler. Istilahnya kalau di sekolah tuh ekstrakurikuler ya, kalau di mahasiswa itu namanya unit kegiatan mahasiswa. Itu bener-bener yang udah terkenal banget, oh dari Kebumen ya gitu, kenal ini nggak, kenal ini nggak, kenal ini nggak. Ya, itu kan dari situ kayak merasa kita tuh nggak, istilahnya nggak apa ya, nggak kayak ini banget deh, nggak kayak kampung banget tuh, enggak gitu, udah terkenal gitu. Nah, terus biaya hidup di sini mahal atau enggak? Menurut aku sih lumayan ya, lumayan tinggi daripada di Jogja ataupun di Solo, atau pokoknya di Jawa Tengah lainnya. Tapi di sini tuh bisa disiasatin, ada lokasi-lokasi kos yang memang murah gitu untuk ditinggali gitu. Dan Perhimak pun punya yang memang itu khusus untuk base camp anak-anak Kebumen gitu. Jadi yang untuk mahasiswa baru yang nantinya nggak ada asrama, jadi ada fasilitas asrama yang kalian bisa akses dengan harga yang sangat murah gitu, 400 sampai 500 ribu aja gitu, sebulan. Dan itu nanti bisa kalian dapetin juga dari beasiswa juga. Jadi kalian ya udah gratis kan, tinggal uang makan aja. Dan kalau misalnya nanti kalian nggak mau di asrama pun, bakalan diakuin kok sama kakaknya yang ada di UI gitu, dari Perhimak bakalan ngertiin kalian mana nih kos yang murah, mana nih tempat makan yang memang murah gitu. Banyak kok, banyak sebenarnya, dan itu nggak perlu kalian takut. Cuman yang biasanya agak istilahnya berbeda adalah biaya hidup yang kalau kalian tuh mau menuhin lifestyle gitu. Karena lifestyle di Jakarta besar itu kan sangat-sangat luar biasa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kalian selalu nurutin ingin lifestyle-nya bagus, udah kayak anak-anak kota, atau bahkan ya agak kayak gaya hidup yang pokoknya sangat tinggi gitu, setiap hari itu harus makan di restoran dan sebagainya, itu ya nggak akan cukup gitu. Kita memang mau yang sederhana aja, yang nggak sederhana banget. Sekali juga teman-teman Perhimak juga sering kok nge-mall gitu, dari hasil mereka kayak misalnya isiin uang saku gitu kan, itu masih cukup banget dan kalian nggak perlu takut gitu. Toh kan biaya kuliah bisa kalian dapetin dari beasiswa, pengajuan keringanan, terus nanti dari Perhimak juga ada beasiswa. Terus kalau misalnya kalian mau kerja sampingan, banyak, aku sempat kerja sampingan ngajar juga, ngajar SBMPTN di sekitaran UI gitu. Tapi nggak semua namanya, istilahnya mata kuliah, pelajaran, nggak semua pelajaran gitu. Jadi kita bisa di situ part time, nggak SBMPTN juga bisa ngajar anak SD, terus anak SMP. Kalau kalian ilmunya masih ingat, ya nggak apa-apa, diterapin aja. Nanti bakalan dapat uang sekitar 150.000 per 1 jam, atau bisa lebih tinggi lagi 200.000 per 1 jamnya, tergantung kita milihnya di daerah mana gitu. Kayak nggak usah khawatir, itu tuh benar-benar yang kita tuh bakalan senang itu deh pokoknya. Kan kalau di UI kan udah banyak namanya, terus deket juga dari pusat kota,
kita bisa ikut event-event volunteer yang bagus gitu, yang keren, atau bahkan misal kita jadi penonton bayaran gitu di stasiun televisi, kita masuk ke televisi, itu pun sering banget gitu anak-anak UI gitu, dan itu tuh dibayar, yang kayak kesana datang kita yang bayar, enggak kita malah dibayar. Jadi seseru itu, dan kalian nggak perlu takut di sana bakalan kayak gimana, bakalan dibantuin semuanya sama kakak Perhima, terus dibantu proses istilahnya proses pengumpulan berkasnya, gimana cara daftar ulangnya, terus gimana uh, hidup di sana untuk beberapa bulan pertama gitu. Pokoknya bener-bener yang kalian udah nih, pokoknya siapin diri kalian aja buat kuliah, nggak perlu mikirin yang terlalu banyak, yang terlalu kayak pusing gimana gimana gimana, nggak perlu, semuanya tuh udah dibantu fasilitas sama Perhima. Biaya kuliah nanti bisa kalian atur sendiri, kalian bisa ngurus berkas dengan beasiswa pun banyak. Itu ya kira-kira. Mak, aku mau tanya boleh? Oke, boleh. Yang soal keringanan itu, Mak. Jadi kan pertama biasanya kan kalau misalnya berarti mengajukan keringanan itu setelah biaya semesternya keluar gitu. Misalnya kan kalau nggak salah kan yang nentuin biaya itu kan pertama dari kampus dulu ya. Si A dapatnya segini nih, harus bayar semester, misalnya kenanya 4,5 juta misalnya satu semesternya. Terus mengajukan keringanan berarti setelah itu bisa mengajukan keringanan gitu. Enggak. Jadi sebenarnya ada dua sistem sih. Jadi kita nanti pas udah lulus, kita dikasih semacam berkasnya ada di website itu. Kita nanti masing-masing punya akun dari UI juga. Yang itu tuh nanti kita bisa ngajuin dulu gitu, di-download semuanya berkasnya, kita ngajuin dulu. Bener-bener kita nggak tahu nih bakalan dapet semesternya berapa. Kita ajuin dulu, tapi dengan berkas yang menurut aku lumayan banyak. Tapi nggak susah. Itu kayak ya udah cuma ngurus ngurus berkas yang banyak itu, kayak ngumpulin kata, terus slip gaji, terus apa namanya pernyataan dari saudara atau tetangga kita yang mengatakan kita tuh memang membutuhkan keringanan biaya gitu untuk meyakinkan dari pihak apa namanya kemahasiswaan dari UI gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa ngajuin berapapun. Nah, kemudian kalau yang kedua itu pas nanti udah keluar hasilnya, dapatnya misalnya 4,5 juta kan. 4,5 juta kita masih istilahnya nggak bisa nih, nggak deh, jangan gitu. Kayaknya ketinggian nih, masih nggak sesuai gitu. Nah, kalian bisa ngajuin lagi, istilahnya ngajuin banding untuk keringanan biaya. Kalian ngurus berkas lagi, tapi nggak terlalu banyak. Dan itu nanti ada sesi wawancaranya kalau yang pengajuan yang kedua gitu. Ada sesi wawancaranya, kita tuh tinggal meyakinkan pihak dari UI aja kalau kita tuh memang benar-benar butuh gitu. Dan sebagian besar di ACC kok untuk anak-anak yang dari Kebumen gitu. Karena kan alasan yang paling logis adalah kita kan memang dari daerah, kita memang butuh bantuan atau keringanan biaya yang memang disesuaikan juga sama kondisi ekonomi keluarga gitu. Itu tuh biasanya juga ditanya nih, tanggungan dari keluarganya tuh gimana, berapa bersaudara, terus kerjanya kayak gimana, apa dua-duanya kerja, atau di rumah tuh ada kendaraan yang besar atau enggak gitu. Itu biasanya ditanya juga. Cuman sejauh ini karena aku aku kan juga kerja dua-duanya, dan aku bisa dapat 800.000 per semester gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin juga gitu untuk ngajuin yang semurah mungkin. Temen aku ada yang ngajuin 500.000 dan dia dapat kayak rumah, dia punya terus keluarga juga masih ada gitu. Nah ya udah, kayak tergantung kita, negosiasi kita aja sih sebenarnya sih, soalnya nanti dapat. Cuma pengajuan yang kedua itu baru pas udah ditentuin berapa baru kita ngajuin banding gitu, Mbak. Oke. Terus itu, Mak, yang asrama. Dulu tuh teman-temanku kebetulan kan juga ada beberapa yang masuk UI juga ya. Terus katanya ada asramanya juga. Terus katanya juga ada rentangan maksimal dia bisa menjadi penghuni asrama gitu, Mak. Gimana coba?
Nah, kalau untuk rentang penghuni asrama itu biasanya eh, bahkan bisa sampai yang S2 gitu, dia apply asrama di situ bisa. Cuman kalau untuk kemarin pas aku bisa sampai kita lulus kalau kita ikut istilahnya pengurus asrama gitu. Jadi Oh iya. kita daftar jadi pengurus asrama nanti bakalan aksesnya sampai kita lulus gitu. Nah, untuk yang apply S2 itu karena dia tuh apply ulang. Nah, sejauh ini sih bisa sampai ke semester tahun ketiga deh pokoknya. Tahun ketiga itu semester 6 ya. Semester 6 itu bisa. Dan itu asrama free bener-bener, Mak? Enggak sih bayar Mbak, tapi murah banget kok, kayak 400 sampai 500.000. Oh ya, Itu 500.000 aja udah yang paling mahal gitu. berarti itu ngajuin dulu ya, berarti misalnya mau masuk situ berarti dia harus ngajuin dulu jadi penghuni asrama gitu ya? Oke, Ya ngajuin bareng pas ini setelah daftar ulang. oke. Berarti termasuk istilahnya emang biaya hidup Jakarta mahal, tapi masih bisa disiasati lah ya buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen masuk UI kalau misalnya kita datang dari Kebumen gitu kan. Jadi nggak usah takut biaya Iya, mahal. Betul nggak? iya betul banget. Nah, kalau di asrama pun itu udah ada kantinnya dan itu murah-murah banget. 10.000 kita udah kenyang banget untuk bisa dapat minum juga. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Soalnya kadang-kadang kan milih UI karena memang mahal deh, tahu sendiri Jakarta kayak apaan ya. Jadi mahal deh kalau di sana Iya, hidupnya gitu. Kalau misalnya perkara untuk tes masuk kan sebenarnya semuanya bisa disiasati asal ada niat belajar, insya Allah masuk gitu ya, Allah berkehendak. Terus kalau untuk apa namanya masalah biaya hidup ya ternyata bisa disiasati juga karena nggak semua yang masuk UI itu orang berduit gede juga ternyata bisa survive juga iya, ternyata hidup di sana gitu. Ah, gila hebat. iya benar. Betul, betul, betul. Benar. Dan untuk yang 60% itu kan memang dari Jabodetabek dan biasanya anak-anak Jabodetabek itu nggak mau apply beasiswa gitu. Mereka tuh gengsi kalau misalnya dapat istilahnya kuliah tapi dari beasiswa gengsi banget pokoknya, jadi mereka tuh malah pilih bayar gitu dan itu kesempatan juga makin besar kan karena nggak ada yang apply nih 60%-nya gitu. Oh, iya. Yeah. Berarti istilahnya belarah-belarah ya beasiswa di sana ya? Iya banyak banget kok, nanti setiap semester juga ada ini lagi pembukaan beasiswa lagi. Wih, betul-betul. Ya, jadi nggak perlu takut kuliah di UI, nggak perlu takut tentang biaya, nggak perlu takut tentang jurusan apa namanya masuknya susah atau enggak. Jadi pokoknya intinya selama ada niat, selama ada usaha, semuanya bisa mungkin terjadi gitu ya. Ini udah Iya, terbukti banget nih buat Kak Rahma yang tadinya emang benar-benar usaha luar biasa buat bisa masuk UI, kemudian alhamdulillah survive sampai sekarang. Insya Allah dan apalagi kabar baiknya ternyata Perhimak UI luar biasa care-nya sama anak sama adik-adiknya gitu ya. Jadi iya, luar biasa diemong istilahnya begitu masuk UI gitu. iya. Oke, sip banget. Ada lagi mau disampaikan, Mak? Tambahan? Hmm, mungkin lebih ke apa ya, kalau misalnya kita punya mimpi mau ngejar ke satu jurusan tertentu gitu di UI, yang kita mikir saingannya banyak gitu, kenapa nggak dicoba dulu aja gitu. Dan pemilihan jurusan itu kan juga sebenarnya bisa disiasati yang mana yang paling tepat nih gitu, diurutin dulu. Waktu coaching bareng sama sih juga kayak gitu, disiasati dulu nih mana yang paling kita suka, mana yang paling kita minati. Ya meskipun waktu itu aku juga nggak tahu nih passion aku apa gitu, sampai sekarang pun mungkin kayak masih bertanya-tanya ini bakalan terjadi sesuai dengan jurusannya atau enggak gitu, tapi itu urusan nanti. Yang penting kita bisa kuliah dulu, uh, belajar. Kalau masalah rezeki setelah kuliah mah itu nanti udah deh, Iya, betul, betul, betul. apa jalan aja dulu. Iya, betul banget, betul banget. Betul banget. Yang jelas pokoknya dijalanin dulu. Kalau misalnya nanti rezeki itu pasti udah ada yang atur, betul banget kayak kata Rahma. Jadi nggak usah bingung deh nanti kalau misalnya lo kuliah terus lo nggak kerja, lo kuliah nih susah cari kerja itu pikirannya nanti aja. Pokoknya yang penting apa yang ada di hadapan kalian sekarang hadapi dengan maksimal, usahakan dengan maksimal, hasilnya insya Allah mengikuti. Begitu. Betul banget. Oke. Mungkin ini Mbak, aku mau kasih challenge kali ya. Oh iya, gimana gimana gimana?
Jadi nanti kalau misalnya yang ikut sharing hari ini, kalau nanti ada yang misalnya masuk UI, nanti aku bakalan kasih dan akan ajakin kalian buat suruh di UI-nya. Oke, sip, mantap tuh ya. Jadi ini buat peserta hari ini, kalau misalnya ada yang punya mimpi masuk UI, kemudian nanti lolos di UI, langsung aku kasih kontaknya Kak Rahma. Jadi silakan ngontak Kak Rahma. Rahma masuk Perhimak juga loh.